Alhamdulillah semuanya dilancarkan oleh Allah. Acara pemakamannya juga akan sampai dibantu oleh Lipo Group karena kebetulan ayah Dedi itu direktur PT Agora Siloam. Turut berduka cita untuk sekian kalinya atas kepergian almarhum Prof. Paluki. Nah, Meji, ini tadi momen sudah selesai pemakamannya, gimana artinya merasa kehilangannya seperti apa sih, duka dan dukanya sendiri? Yang pasti, alhamdulillah semuanya dilancarkan oleh Allah. Acara pemakamannya juga akan sampai dibantu oleh Lipo Group karena kebetulan ayah Dedi itu direktur PT Agora Siloam rumah sakit. Kalau kehilangan pasti, karena ayah saya itu adalah bukan hanya sekedar ayah tapi teman curhat, teman diskusi, teman debat, teman berantem, semua itu udah ada di Dedi. Karena mungkin saya anak perempuan satu-satunya, ya dari kecil itu semua hal itu diajarkan oleh ayah saya. Sepeda, bawa motor, bawa mobil, itu semua ayah saya. Jadi kalau mau ikut putri-putrian, yang coaching juga pasti Dedi. Kalau mau ujian skripsi, yang ngedrill duluan pasti Dedi. Nah, waktu di dalam lapas, yang setia ngunjungin seminggu 3 kali selama 10 tahun itu hanya Dedi gitu. Dari langkahnya yang masih tegap sampai yang udah tertatih, dan Dedi itu setia, yang mengantarkan aku ke sidang-sidang, yang mengantarkan aku ke KPK, ke sidang-sidang sampai ke lapas. Itu adalah ayah saya. Jadi tidak pernah Dedi itu kehilangan waktu untuk mendampingi saya. Jadi kalau mau dibilang kehilangan, pasti sangat kehilangan. BNJ sebentar lagi kan momen hari kelahiran BNJ nih. Nah, artinya beliau sudah tidak bisa menemani di momen hari kelahiran BNJ. Gimana BNJ? Sesungguhnya aku sudah bersyukur ya Allah mengabulkan doaku untuk bisa bebas dalam keadaan mami papi sehat. Cuma memang ada satu kerinduan aku untuk bisa merayakan ulang tahun bersama Dedi. Ya mungkin itu belum rezeki aku, tapi aku sedih karena memang terakhir waktu sedang mengantarkan Dedi ke rumah sakit, Dedi cuma nanya, Ji, jadi kamu mau ulang tahun di mana? Terus Eji bilang, kayaknya kalau ke Manado agak susah deh, Ded. Cuma, dan Dedi udah nggak ngejar lagi. Biasa kan kalau gitu pasti critical thinkingnya kan kenceng ya Dedi ya, dia nanya kenapa lah, alasannya begini, alasannya, tapi itu dia hanya diam aja dan udah ternyata ya mungkin itu belum rezeki aku. Tapi Mbak Inji, ada rencana mau merayakan di mana bersama almarhum sebenarnya, selain kemana? Jadi mungkin sedang mengatur untuk ulang tahun di Manado sekaligus Natal bersama keluarga besar Sondang. Ya. Tapi aku yakin pasti Dedi di ulang tahunku nanti pasti akan tetap melihat gitu dari atas. Sangat ya. Terus saya sesungguhnya berusaha untuk kerja buat ayah, ibu, dan Kiani dan anak-anak saya lah. Artinya apapun akan saya lakukan untuk membahagiakan Dedi, karena sebenarnya Dedi saya papi yang selalu menyemangati. Jadi kalau mau dibilang kesandaran gitu ya pasti
seminggu sebelum Dedi pergi tuh saya emang sering banget gitu loh, pengen ke kamar kerjanya, pengen ke kamarnya gitu, sekedaran cuman pengen cerita gitu soal oh iya Ded, bahkan terakhir Dedi bercandanya emang masih mau sendiri Angie. Angie bilang udah Ded nggak apa-apa, ini masih sanggup dan nggak apa-apa, mau jalanin kemah food, mau jalanin kemah entertainment gitu. Tapi memang Dedi sebulan terakhir tuh udah Ji ini ya surat tanahnya. Terus karena Dedi itu komisaris di Kemah Entertainment, Dedi tuh bilang aku tanda tangan ya, aku jangan komisaris lagi. Udah harus Angie yang pegang ya, jangan Dedi lagi gitu. Dan itu ditandatangani hari Kamis, berarti 3 hari sebelum Dedi meninggal. Jadi Dedi itu udah seperti mempersiapkan begitu semuanya. Terakhir aku ke Manado diantar Dedi gitu, ini ada, ini Anji, ini rumah Dedi gitu. Karena aku mungkin nggak mengikuti perkembangan selama 10 tahun, jadi Dedi langsung oh yang ini. Terus ketika ke Jakarta pun Dedi bawa surat-surat tanahnya gitu. Dan surat wasiat. Apakah Dedi pengen? Dedi nggak pernah bicara. Dia cuma tanya, emang kamu masih mau sendiri aja? Jangan terlalu capek kerja Ji. Karena Dedi masih dapat gaji kok dari apa sebagai direktur. Jadi nggak mau membebani Dedi. Tapi Angie selalu bilang enggak deh, pokoknya apapun itu rezekinya Angie tuh rezekinya Dedi juga. Dia kehilangan lah karena biasa pagi-pagi ada yang ngerecokin gitu kan, sarapan aku udah belum gitu kan, oh iya bentar lagi deh, mau apa, mau scramble egg, mau toast gitu, atau enggak cuman sekedaran ngobrol di dapur gitu. Kehilangan temen yang WA gitu kan. Tapi kalau ada berita tuh semua pasti Dedi tuh yang selalu kirim berita lah, soal apalah, semua pokoknya itu enak banget. Ntar aku pulang kerja, Dedi pasti udah nungguin. Jadi kan aku masih tinggal di rumahnya Dedi kan, jadi aku sering gitu bersama-sama. Mbak Angie, trauma nggak sih ketika Dedi meninggal sama persis dengan suami? Ada rasa trauma tersendiri? Bermohon kepada Allah nggak lihat lagi yang begitu. Bilang, ayah, beratnya karena kan runtutannya itu hampir mirip ya. Cuman kalau Dedi itu emang udah minta ke rumah sakit. Mau ke rumah sakit tetap kekeh aku alihin, mau pergi belanja, mau ke tinggal di hotel, antar kekeh untuk di rumah sakit. Dan prosesnya sakratul mautnya juga hampir sama dengan Mas Aji. Jadi ketika sakratul mautnya Dedi, saya udah nggak bisa gimana saya jatuh karena saya mengingat sama seperti kejadiannya ketika saya harus melepas Mas Aji. Jadi alhamdulillah saya melepas Mas Aji di tangan aku juga melepas ayah saya tuh di tengahnya aku. Dan pemandangan itu agak trauma buat saya, tapi harus saya hadapi. Mbak Angie kan selepas Mas Aji pergi kan ada semacam adat ya yang masuk melewati bawah kerangka jenazah, itu dilakukan juga Kalau kita di Manado kan adat istiadatnya mungkin berbeda ya yang di Jawa gitu ya. Jadi saya menyerahkan untuk semua ritualnya tuh kepada saudara-saudara yang dari Manado asli. jadi tidak melewati. Tadi turun langsung langsung mencangkul tanah Mbak Angie.
kasih saya ke ayah saya tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikan ayah saya. Jadi saya berjanji kepada diri saya ingin melepas Dedi itu sampai nanti di tempat peristirahatan yang terakhir. Kalau cuma masalahnya alkohol, masalah pentingnya dibandingkan dengan 10 tahun ayah saya bolak-balik di lapas, nggak ada artinya. Mudah-mudahan Dedi lihat gitu bahwa Eji memang membuat luka di hati Dedi. Dan mungkin Eji tahu bahwa keinginan Dedi terhadap Eji pasti mungkin tidak tercapai gitu ya. Tapi Eji ingin membuktikan bahwa baktinya Eji, walaupun Eji mungkin beda keyakinan, akan tetap Eji jalankan untuk membuat Dedi bahagia sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir. Oke? Benji, terakhir Benji, kemarin kan sebelumnya sempat merayakan hari ulang tahun pernikahan almarhum dengan Mama. Mungkin ada pesan apa sih di hari ulang tahun pernikahan Mama sama almarhum? Kalau di terakhir saya merayakan ulang tahunnya Dedi gitu. Dan sebelumnya aku merayakan ulang tahun 50 tahun perkawinan. Jadi kan Dedi itu kakak saya meninggal. Berarti kakak ipar saya menjadi seorang janda. Terus saya juga ditinggal suami gitu. Pada ulang tahun perkawinan ke-50 ketika Dedi mengucapkan janji nikahnya ke Mami lagi gitu. Ya itu, jadi cuma bilang ya mudah-mudahan kalian gak sendiri lagi. Tapi jadi nggak pernah nanya sih kapan mau menikah atau ada pacar atau enggak gitu. Bahkan dengan kalau ada gosip-gosip dengan para mantan itu pasti ayahku bercanda aja gitu kan. Terus dan mungkin karena beda agama kali mantan-mantannya juga, jadi ayahku kadang-kadang nggak mau nyakitin hati aku. Ya itu terakhir cuma ngomong emang mau hidup sendiri terus. Aku menanggapinya bercanda aja, masih kuat lah deh. Cuma masalah masak cari duit, insya Allah lah. Jadi itu aja sih. Karena cari suami kayak ayah saya tuh, ya itu cuma aku dapatin di masa ini. Dan bagi aku mungkin ya perlu upaya. Tapi jodoh kan nggak lari kemana. Insya Allah kalau misalkan Allah memang berkehendak, saya selalu bilang sama Dedi santai aja. Melihat tadi reaksi Mama ketika merapikan makam tadi, tersentuhnya seperti itu? Kalau aku bahkan nggak cuman itu, karena mama saya itu kan ngurusin ayah saya detail. Jadi pagi bikinin kopi, dan ayah saya tuh nggak, udah sebulanan ini tuh selalu bilang kalau aku yang bikin, nggak enak kalau Eji bikin, harus Mami lah, nggak ada yang bisa bikin kopi lah seenak Oma gitu. Nah, jadi kalau pagi-pagi aku udah back off aja, udah biarin tugasnya Oma gitu kan. Jadi kalau sekarang lihat Mami aku begitu, apalagi Mami aku ada sedikit kena demensia level sedang kan. Jadi setiap pagi pasti aku sedih gitu. Tapi aku berusaha meyakinkan diriku bahwa memang Dedi itu udah betul-betul memberikan terbaik juga buat Oma. Mungkin Dedi merasa kalau sesungguhnya kan serangannya mungkin udah hari Jumat karena ayah saya udah agak susah jalan di hari itu. Jadi ayah saya merasa bahwa dia kena sleeping paralysis, artinya kelumpuhan, dan mungkin Dedi merasakan kalau opa saya ada riwayat stroke. Nah, dan Dedi kan udah pernah kena stroke ringan. Dan mungkin ya udah takdirnya Allah kalau Dedi masih ada dan stroke, masih dalam keadaan begini, gitu. Pasti kan Dedi berpikir jadi beban buat Dedi. Dedi mengakhirinya dengan gak mau ngerepotin Eji sama sekali. Luar biasa. Kalau aku tarik lagi dengan melihat kondisi mami aku gitu kan, terus mungkin Dedi dengan kelemahan fisiknya karena papi tuh otaknya tuh mau ini A, B, C, D, F, G, sementara fisiknya memang terakhir cakap ada hipertensi, ada kolesterol, ada gula gitu kan. Jadi mungkin Dedi gak mau ngerepotin aku. Oke. Baik,
Makasih Makasih Mbak Mbak Indi.